Assalamualaikum. Anda pasti sering mengenal surat undangan. Bagaimana cara agar surat undangan itu tepat dan menarik? Silahkan ikuti sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke mata kuliah Writing Business Letter, Business Correspondence. Kita masuk ke sesi berikutnya dan seperti biasa saya mengangkat satu quotes dari Bob Sadino. Kali ini quotes dari beliau adalah beliau menyampaikan banyak orang yang tanya bisnis apa yang bagus. Jawabnya adalah bisnis yang bagus adalah yang dibuka, dimulai, dijalankan, bukan ditanyakan terus-menerus. Itu adalah quotes dari Pak Bob yang kali ini saya angkat, ya. Dan berikutnya kita masuk ke materi berikutnya. Di sesi berikutnya kita membahas mengenai invitation letter, surat undangan. Tentu teman-teman semua sudah sering mendengar, melihat, bahkan mungkin membuat apa itu surat undangan. Di mana secara deskripsi surat undangan adalah sebuah surat di mana di dalamnya memberitahukan adanya sebuah kegiatan atau acara pertemuan dan berharap penerima bisa hadir dalam tempat dan waktu yang sudah ditetapkan. Undangan sendiri berasal dari kata dasar undang yang mendapatkan akhiran an. Undang sendiri juga berarti panggil, mengundang berarti memanggil atau mempersilahkan untuk datang dan hadir di acara yang disampaikan. Setelah menjadi satu kata undangan, menjadi sebuah kata benda yang merujuk pada orang yang dipanggil atau diundang pada hari, waktu, tanggal, dan lokasi yang telah ditentukan dalam undangan tersebut, ya. Jadi surat undangan adalah sebuah surat yang memberitahukan adanya kegiatan atau acara pertemuan dan berharap penerima bisa hadir dalam waktu dan tempat ditentukan. Poin-poin yang disampaikan di dalam surat undangan, satu adalah waktu dan tempat. Jadi begitu Anda menyusun surat undangan, jangan lupa poin yang harus Anda sampaikan yang utama adalah waktu dan tempat. Kapan waktu pelaksanaan acara dan di mana tempat pelaksanaan acara. Waktu dan tempat dalam pelaksanaan tersebut sangatlah penting, ya, untuk dimasukkan dalam surat tersebut. Karena kalau tidak ditentukan waktu dan tempat, maka penerimanya akan bingung karena informasinya tidak jelas. Nah, dengan diberikan waktu dan tempat, maka kita berharap penerima undangan tersebut akan tiba tepat waktu dan tidak akan bingung. Poin berikutnya adalah agenda. Selain waktu dan tempat, surat undangan juga harus mencantumkan agenda. Agenda apa yang mau dibahas? Agenda apa yang mau dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Dengan demikian para peserta atau para penerima undangan dapat menyiapkan materi atau hal lain yang dapat terkait dengan pertemuan tersebut. Jadi bisa persiapan dari saat sebelum hadir di agenda acara rapat tersebut. Nah, bagian dari surat undangan, satu adalah kepala surat, nama dalam badan usaha tersebut, alamat, nomor telepon, dan seterusnya, seperti layaknya dalam kepala surat. Isi surat seperti biasa ada salam pembuka, mempunyai sebuah alasan, terdapat hari dan tanggal, ada waktu jam berapa, lokasinya di mana, dan agenda ataupun acaranya apa. Lalu penutup atau kaki surat, nama badan usahanya,
seseorang dengan jabatannya, namanya yang jelas, kalau perlu kalau di perusahaan nomor induk pegawainya, ya. Dan juga bila diperlukan adalah adanya sebuah tembusan atau CC, ya. Nah, jenis-jenis surat undangan ada beberapa. Yang pertama adalah undangan tidak resmi atau undangan pribadi. Nama juga undangan tidak resmi, undangan pribadi. Maka undangan ini adalah undangan dari individu kepada pihak lainnya, ya. Contoh undangan acara ulang tahun. Itu kan undangan individu dari Bapak A, Ibu A kepada pihak lain. Ini masuk dalam kategori undangan tidak resmi karena sifatnya undangan yang pribadi. Undangan khitanan, undangan acara pernikahan, itu semua adalah masuk dalam kategori undangan pribadi. Dan seperti yang tadi disampaikan dalam slide berikutnya, pasti di dalam setiap undangan itu menyangkut waktu, tanggalnya, dan tempat maupun agendanya apa. Dalam sebuah undangan tidak resmi sebagai mewakili hanya satu orang, dan pada bagian terakhirnya orang yang mengundang sering mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah diundang dan berharap yang diundang itu bisa hadir di acara yang disampaikan. Selain undangan tidak resmi atau undangan pribadi, tentu ada undangan setengah resmi. Biasanya dibuat sebagai pertemuan untuk acara-acara pertemuan, arisan, reuni keluarga, dan lain-lain. Contoh, undangan dalam rapat keluarga, undangan rapat RT, undangan dalam syukuran, ya. Nah, kenapa ini dikatakan setengah resmi? Karena undangan ini mewakili grup atau kelompok, bukan pribadi seperti hanya undangan tidak resmi tadi. Oleh karena itu, di dalam undangan setengah resmi ini biasanya memilih menggunakan kata kami karena sifatnya kelompok, ya. Nah, karakter-karakter dalam undangan setengah resmi antara lain biasanya nggak pakai kop surat, ya. Karena kalau keluarga biasanya nggak pakai kop surat. Surat juga tidak standar sekali, beda selera, beda tempat. Menggunakan bahasa campuran juga mungkin tidak terlalu resmi, dan menggunakan kertas barangkali karena kalau keluarga mungkin tidak biasa menggunakan email. Berikutnya adalah undangan resmi. Nah, jika sebelumnya di dalam undangan pribadi dan undangan setengah resmi itu yang mengundang adalah pribadi ataupun kelompok, maka dalam undangan resmi, undangan ini sifatnya resmi, organisasi, lembaga, instansi, pemerintahan, kira-kira itu, perusahaan, gitu ya. Nah, contoh adalah undangan rapat organisasi, perusahaan, segala macam. Undangan perayaan negara, undangan pelantikan pejabat, ya. Sebagai sebuah undangan resmi, maka undangan ini dikeluarkan oleh organisasi atau badan secara resmi, sehingga tidak menggunakan frase kata kami. Karena undangan resmi, maka kata kami digantikan dengan menunjukkan nama posisi atau nama jabatan. Demikian jenis-jenis surat undangan. Nah, ini contoh surat undangan. Ya, di atas seperti biasa, kalau surat resmi ada kepala surat atau kop surat, lalu tanggal surat, nomor surat, lampiran perihal segala macam yang dituju serta alamat suratnya, salam pembukanya, isi suratnya. Ingat, kalau memang undangan harus mencantumkan waktunya, tempatnya, agendanya apa, ya. Ada salam penutup dan nama jelas yang menandatangani dokumen tersebut siapa. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat undangan. Meskipun saya yakin banyak di antara teman-teman yang sudah terbiasa membuat ataupun menerima surat undangan, materi sesi ini sebagai refreshment, sebagai penyegaran atas kaidah-kaidah umum yang digunakan pada saat menyusun surat undangan.
Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman posting melalui grup. Dan semoga materi ini bisa Anda mengerti. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.